Halo, selamat pagi. Saya Monica Seles, guru dari SMP Negeri 1 Jelimpo. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Retno Murtiwi. Halo Ibu Retno. Halo Ibu Monica Seles. Iya, Ibu Retno ini adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Jelimpo. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Iya. Apa kabar Ibu? Saya juga baik. Ya. Bu Retno, Ya. bagaimana? Apakah sudah siap untuk melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Ya, saya siap Ibu. Iya, baik. Jadi percakapan pra-observasi ini tujuannya itu adalah supaya nantinya Ibu Retno lebih siap ketika saya masuk di kelasnya Ibu Retno, begitu ya? Baik Bu Retno, jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Bisa ya Bu ya? Ya. Iya, jadi di sini saya ingin mengetahui apa nantinya yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini kan saya masuk di kelas 8 ya. Bu. Iya, Ini tentang kekerasan. Jadi tujuan pembelajaran di kelas saya nanti adalah agar anak-anak ini dapat mengetahui organ-organ apa yang terlibat dalam sikap pernapasan, kemudian bagaimana cara kerja organ tersebut, dan juga bagaimana menjaga kesehatan pernapasan. oke begitu ya. Jadi nanti saya akan masuk di kelas 8D ya Bu ya, pada materi sistem pernapasan begitu. Jadi nanti ketika di kelas 8 dengan materi sistem pernapasan ini, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa ya? Jadi saya ini di aspek pengetahuan, kemudian juga di pemahaman konsep, ya, gitu. Kemudian di aspek kemampuan juga. Iya. Selain itu saya di sini melakukan pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi, sama diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran emosional dan juga penerapan disiplin positif. Oh, oke baik. Jadi nantinya saya akan mengamati di situ area pengembangannya pada pengetahuan, kemudian keterampilan, ada diferensiasi juga, kemudian ada budaya positif, dan yang satunya tadi adalah pembelajaran sosial emosional. Baik Bu Retno, jadi kira-kira nantinya Ibu Retno akan menggunakan strategi apa untuk mencapai area pengembangan yang akan Ibu kembangkan ini? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, tadi ada yang saya kembangkan pada pemahaman konsep, kemudian keterampilan, kemudian saya pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional, kemudian di sini. Nah, saya di situ untuk membuat anak-anak ini memahami konsep ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensi proses dan konten. Jadi saya di situ menyediakan juga video, mengenai video, ini ada artikel, kemudian saya menggunakan QR code agar mereka bisa mengakses menggunakan video mereka. Kemudian di situ juga ada pembelajaran sosial emosional. Di situ saya selalu mengingatkan pada anak-anak untuk berdoa di awal pembelajaran. Kemudian saya juga selalu mengingatkan tentang pakaian dan ruangan mereka. Kemudian saya juga selalu di akhir pembelajaran saya mengajak anak-anak untuk berterima kasih kepada temannya yang bersama teman-teman mereka. Inilah mereka membuat hari mereka menjadi bermakna, membahagiakan. Nah, kemudian untuk yang disiplin positif saya membuat Oh begitu. Jadi di pengetahuan dengan memberikan berbagai sumber pembelajaran begitu ya Bu, untuk diferensiasi kontennya, konten sama prosesnya. Kemudian ada juga dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian bagaimana mereka mengucapkan terima kasih itu di KSE-nya begitu ya Bu ya. Jadi kapan nih Bu kira-kira saya bisa masuk di kelas Bu Retno? Saya kebetulan masuk di kelas 8D itu di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2020. Oh oke, berarti hari Rabu ya. Rabu tanggal 23 Oktober. Jadi nanti saya akan masuk di kelas Ibu ya pada tanggal tersebut. Ibu
boleh mulai sekarang mempersiapkan diri ya Bu ya. Sehat-sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Iya, sampai bertemu nanti pada saat observasi kelas ya Bu. Baik, demikian percakapan saya dengan Ibu Retno Murtiwi. Kita ketemu lagi di tanggal 23 Oktober di kegiatan observasi. Terima kasih. Yang hebat. Ya, jadi kita ketemu lagi di pelajaran IPA pada siang hari ini. Gimana, masih semangat? Sebelum kita mulai pelajaran, ibu kita salah satu pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Wakil sama wakil. Wakil. Ya. Terima kasih Mary telah memimpin pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Ini dua apa yang sakit ya? Ya, itu mungkin karena hujan tadi ya? Ya, jadi kita doakan yang teman kita yang hari ini sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh sehingga di pertemuan berikutnya bisa bersama dengan kita belajar bersama. Jadi pada pertemuan kita hari ini, oh ya, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Sistem pencernaan. Sari-sari makanan. Tentang apa? Kemarin? Organ tubuh. Terus apa lagi? Yang kita pelajari kemarin belajar apa? Tentang apa? Iya, tentang bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi gangguan pada pencernaan. Nah, hari ini kita akan mulai dengan subbab yang baru yaitu masuk pernapasan. Nah, sebenarnya tujuan kita belajar pada siang hari ini apa sih? Ya. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ingin menanyakan keyakinan kelas. Masih ingat apa saja? Review tadi sudah dipimpin dengan doa. Yang kedua, disiplin. Contohnya? Terus? Ya. Terus? Pakaian bagaimana? Tapi. Datang ke kelas bagaimana? Datang ke kelas, kalau masuk kelas harus bagaimana? Ya, sesuai kalau sudah bermasuk harus. Ya. Yang ketiga toleransi. Contohnya, iya, menghargai pendapat teman. Ada lagi? Menghargai teman. Iya. Tidak boleh panggil temannya dengan sebutan panggil orang tua. Iya, betul. Terus yang keempat, Bang? Ya, yang pulpen harus ganti. Terus tiket kelas kalau punya barang bagaimana? Ya. Nah, ini kemarin yang sudah kita sepakati bersama ya. Ada mau ditambahkan lagi nggak? Ada. Sekarang cukup segini aja.
mekanisme pernapasan. Kalau bernapas bagaimana sih jalannya? Katanya oksigen nanti masuk lewat mana? Nanti kita belajar pada kali ini. Nah, kemudian tahap pembelajaran yang akan kita lalui pada siang hari ini yang pertama ada literasi. Literasi ini tidak mesti membaca buku ya. Nanti ada beberapa yang akan ibu sampaikan di sini nanti. Dan kita ibu akan berikan seperti biasanya ada gambar, ada video, kemudian ada nanti ada artikel. Ya. Kemudian yang kedua, ibu nanti meminta kalian buat diskusi kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok diskusi menyelesaikan soal-soal yang ada pada LKTP. Kemudian yang terakhir presentasi seperti biasa. Ibu ingin mengingatkan untuk presentasi karena di pertemuan terakhir itu masih ada yang halu, ya. Kemudian apa saja sih yang harus dilakukan pada saat presentasi? Ya, jadi pada saat presentasi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pertama perkenalan diri, disapa temannya, selamat siang, selamat pagi, ya. Kemudian memperkenalkan diri. Kemudian kalian di depan mau ngapain? Tujuannya apa? Presentasi. Kemudian kalian bacalah hasil diskusi kelompok. Kalau sudah dibacakan hasil diskusi kelompok, kalian boleh tanya ke temannya, apakah ada pertanyaan, apakah ada saran? Ya, tidak mesti pertanyaan ya, boleh saran. Ya. Kemudian setelah kita selesai. Kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum ini kenapa ada yang loyo? Sudah lapar? Oh, tadi sama aku. Ada yang sedang apa? Ya sudah lemes, siapa lemes? Ya, tadi Tela tadi nggak makan, lemes ya? Lemes. Ya, ibu ingin membuat kalian bergerak mungkin boleh kalian berdiri dulu. Ini sambil karena ini kebetulan kalian berdiri sambil diperiksa temannya di depannya sudah rapi atau belum? Sudah belum rapi, boleh dirapikan temannya. Rambutnya, kainnya, sepatunya. Ada yang tidak pakai seluar. Rasa
oksigennya masuk ya. Sandra, nanti kalau oksigen masuk, kalau oksigen yang keluar. Jadi ini benar, ini namanya tracheostomi. Tracheostomi yaitu sengaja dilubangi ini paling depan namanya apa? Tenggorokan itu saluran napas ya. Jadi sengaja dilubangi untuk membantu apa? Gimana? Saluran makanan untuk napas ya. Makanan tenggorokan siapa yang jawab tenggorokan saluran makan? Angkat tangan. Siapa yang menjawab tenggorokan saluran napas? Siapa yang bingung? Jadi ini membedakannya. Tenggorokan itu saluran oksigen sebagai sumber energi. Nah, paru-paru ini ditutupi oleh suatu titik yang bernama pleura. Ini terdapat satu halus yang menghasilkan udara masuk karena suatu lendir yang juga berfungsi untuk meningkatkan respirasi. Otot anak dalam fisiknya akan relaksasi sehingga tulang rusuk turun menyebabkan yang pada daya hasil menyebabkan tekanan pada paru-paru dan pernapasan eksternalnya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan sel-sel usus. Jadi darah yang dibawa oleh darah akan melepaskan oksigen ke sel dan sel melepaskan karbon dioksida ke dalam darah. Berikutnya pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan alveolus paru-paru. Jadi alveolus memberikan oksigen ke dalam darah yang ada di pembuluh kapiler dan darah yang ada di dalam pembuluh kapiler melepaskan CO2 ke alveolus untuk dihembuskan. Selanjutnya kita akan membahas kapasitas paru-paru. Ada beberapa macam kapasitas paru-paru. Yang pertama adalah udara tidal atau volume tidal. Volume tidal atau volume pernapasan itu adalah udara yang dihirup atau dihembuskan saat pernapasan normal. Volumenya sekitar 500 cc atau setengah liter. Berikutnya untuk yang sebelum ibu membagikan SKPD, ini kan ibu membagi kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Jadi ini ada 2 kelompok nanti yang kalau kalian sudah selesai boleh kalian membantu temannya yang ada di kelompok yang lain. Ya. Kemudian untuk mencari informasinya, tadi tayangan video sudah, kemudian di buku juga ada. Iya, ingin cari info lebih lagi di sana sudah ada QR code. Ya, sudah ada QR code, kalian boleh scan di sana. Dan kalian boleh pilih, tadi pilih sudah, artikel ada, kemudian di buku juga sudah. Mau di-scan dulu boleh?
Jadi hari ini kita tadi sudah
kembali dengan saya, Monica Seles, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Jelimpo. Pada hari ini saya masih bersama rekan saya Ibu Retno Murtiwi dan pengajar praktik saya Bapak Charles. Dan hari ini saya dengan Ibu Retno Murtiwi akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai refleksi dan tindak lanjut atas observasi pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas 8B ya. Bu Retno, bagaimana, apakah sudah bisa kita mulai? Iya, bisa. Baik Bu, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang sudah observasi di kelas 8B. Saya waktu itu di kelas pertama ya, saya menyampaikan materi tentang pembahasan. Saya di awal saya merasa agak ragu karena kemarin saya kan menggunakan video upload ya. Saya tuh mencoba agar anak-anaknya bisa menggunakan teknologinya. Jadi saya pembelajaran kemarin ternyata anak-anak antusias sekali untuk mengakses video upload yang ada di situ. Maka tujuan saya kan untuk membuat mereka penasaran apa sih isi video upload itu kan. Sehingga dengan apa namanya partisipasi anak-anak, antusiasme mereka untuk mengakses itu, saya merasa senang pembelajaran Oh iya benar. Pada waktu itu tuh saya memang melihat sih anak-anak memang seperti itu, jadi mereka tidak ragu-ragu menggerakkan dirinya untuk men-scan ya. Menurut Bu Retno nih, kira-kira apakah ada hal-hal yang sudah baik yang muncul pada saat pembelajaran ini dilakukan? Ya, jadi pada pembelajaran kemarin, saya kan di awal sudah menyampaikan ke kelas ya. Itu mereka sudah apa namanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka di dalam kelas itu. Kemudian juga keaktifan mereka sebagian besar sudah aktif. Kita kemarin 60% sudah aktif sekali. Itu yang menurut saya sudah bagus. Tapi masih ada sih yang harus ditingkatkan lagi. Berarti dari 100% itu ada 60% yang sudah aktif ya Bu ya. Kemudian ini kalau misalnya kita skalakan ini dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran itu kemarin kita bisa Dari skala 6 ya, sampai 10. Masih ada sih yang kurang. Baik Bu, ini tadi kan masih di skala 6 ya Bu ya. Berarti ada yang masih perlu ditingkatkan. Kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan? Kemarin waktu sesi diskusi ya sama mereka akses upload itu, di sesi diskusi itu masih ada anak-anak yang masih main, masih ngomong, masih bingung apa sih yang harus dilakukan dengan KTP dan hasil scanan itu ya. Itu jadi saya untuk pembelajaran selanjutnya menjadi PR saya agar mereka bisa aktif semua. Berarti masih ada yang tidak kurang aktif begitu ya, mau mengaktifkannya begitu ya Bu. Jadi apa strategi yang akan Ibu gunakan? Kemarin kan kebetulan di kelas 8 itu jam terakhir, itu saya sampaikan SPG dan itu masih satu kali SPG karena apa hanya saya kemarin hanya melakukan senam otak dan otak berat. Mungkin apa namanya ya, kalau untuk memusatkan perhatian mereka, membuat mereka konsentrasi penuh, itu mungkin saya perlu menggunakan teknik stop ya, teknik stop. Jadi, tapi kemarin karena pertimbangan di jam terakhir ya, oleh karena anak-anak menjadi lebih ngantuk, makanya saya menggunakan yang lain biar mereka bergerak Ya yang lebih bersemangat begitu ya Bu. tapi ternyata malah apa yang menjadi Jadi SPG-nya mungkin akan ditambah lagi begitu dengan teknik stop ya Bu. ya. Kira-kira ada lagi apa? Mungkin akan meninjau kembali untuk kesempatan luas ya, mungkin mereka akan menambahkan apa gitu dalam Menambahkan kesekian kelas Ibu. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan mengeksekusi rencana ini? tentu saja secepatnya ya, mungkin di pertemuan berikutnya di kelas 8B yang akan sudah ada diskusi itu untuk apa namanya SPG-nya dan kesepakatan kelasnya. Baik Bu, kemarin saya sudah membuat catatan nih area pengembangan yang akan Ibu kembangkan di kelas. Di sini ada bagian sikap, kemudian pengetahuan, ada keterampilan, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSE dan budaya positif ya Bu ya. Jadi pada saat pembelajaran apakah yang saya sebutkan tadi sudah tercapai atau bagaimana? Menurut saya ya, kalau dibandingkan pembelajaran sebelumnya sih menurut saya sudah tercapai. Apa namanya, saya mencoba sikap bagaimana mereka
ada kemarin ada beberapa siswa yang ada di kelompok yang hasil pembelajaran bagus, ini mereka menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang kurang. Kemudian untuk sosial emosional saya juga kami sudah mengingatkan mereka untuk persiapan mereka pakaian dari pakaian yang rapian yang menjadi kelasnya. Kemudian yang di episode itu saya juga mengingatkan mereka ya berdoa belum melanjutkan pembelajaran. Kemudian sikap-sikap mereka pada saat diskusi, bagaimana mereka mendapat Jadi tadi dari sikap itu bersikap pimpinan begitu ya, jadi melakukan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan yang ada begitu. Kemudian mereka juga berkelompok ya Bu ya, berkelompok, kemudian mereka berpakaian yang sudah rapi seperti itu. Kemudian dengan dari segi sosial emosional itu ya tadi pakaiannya. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Ratno Nurtini. Ibu Ratno, terima kasih ya. Iya, terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu ya. Ya, semoga kedepannya kita selalu menjadi guru-guru yang mau berefleksi ya Bu, mau berefleksi dan mau berbenah agar kita nantinya dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita.